Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marsha Arnelita dengan NPM 2413053197 kelas 2F. Tujuan untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Nelly Astuti, Magister Pendidikan, dan Ibu Nindi Profitasari, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Baik, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk mengecek kehadiran teman-temannya. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Baik, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, alangkah baiknya juga sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baik anak-anak, setelah menyanyikan lagu nasional, kita akan mulai memasuki pembelajaran pada hari ini. Anak-anak udah pada tahu belum? Pada hari ini kita akan belajar tentang materi apa nih? Belum tahu, ada yang belum tahu nih. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Nah, tujuan kali ini, dalam pembelajaran kali ini itu agar nanti kalian itu dapat mengetahui keberagaman budaya di Indonesia itu banyak sekali, dan kalian bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, serta kalian juga bisa melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu kalian harus mengetahui apa itu arti keberagaman. Jadi keberagaman itu ketika suatu kelompok masyarakat memiliki perbedaan, maka kelompok tersebut dikatakan beragam. Perbedaan ini dapat diamati dalam sejumlah cara, termasuk ras, adat, budaya, agama, dan suku bangsa. Suatu peradaban dapat memperoleh manfaat besar dari suatu keberagaman yang merupakan kejadian alami. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu keberagaman upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat masyarakat tertentu. Upacara adat itu harus dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia adalah upacara belian. Nah, upacara belian ini yang dilakukan suku Dayak dari Kalimantan. Dan pasola. Pasola itu yang dilakukan oleh masyarakat dari Nusa Tenggara Timur.
Nah, selanjutnya di sini Ibu akan jelaskan keberagaman yang ada di Indonesia berikutnya, yaitu keberagaman rumah adat. Nah, rumah adat itu merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing nih anak-anak, yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contohnya rumah adat antara lain yaitu rumah gadang. Nah, rumah gadang ini kan dari Sumatera Barat. Nah, rumah tongkonan ini dari Sulawesi Selatan. Dan rumah Hanoi, nah rumah Hanoi ini dari Papua. Keberagaman lainnya dari Indonesia yaitu keberagaman pakaian adat. Nah, setiap suku bangsa itu di Indonesia itu pasti memiliki gaya busana dan coraknya masing-masing dan berbeda-beda, baik yang dari segi bentuk bahan, model, maupun warnanya. Nah, pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat tertentu dari setiap daerah, seperti upacara perkawinan, lalu pertunjukan seni tradisional. Contoh dari pakaian adat ini yaitu baju cele dari Maluku dan pakaian Paksian dari Bangka Belitung. Selanjutnya yaitu keberagaman tarian adat. Nah, tarian adat ini merupakan tarian yang berkembang dan tumbuh dalam suatu daerah. Gerakan tarian daerah itu menunjukkan kearifan daerah tersebut. Contoh tarian adat atau tarian tradisional itu antara lain Saudati dari Nangro Aceh, Darussalam, dan selanjutnya Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Yang lain dari keberagaman di Indonesia ini yaitu keberagaman makanan. Nah, makanan ini pasti banyak yang suka banget ini sama makanan kan? Sama, ibu juga suka sama makanan nih. Ibu juga suka nyemil-nyemil dan kulineran. Nah, Indonesia itu juga memiliki kuliner beraneka ragam, teman-teman, yang berupa makanan khas daerah yang beraneka ragam dan rasa. Contoh makanan khas daerah adalah yang paling populer itu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan es selendang mayang dari Jakarta. Nah, ibu mau nanya nih sama anak-anak yang ada di sini. Nah, kalian itu lebih suka tarian tradisional atau tarian modern nih? Wah, lebih banyak yang menyukai tarian tradisional nih. Berarti kalian sudah menerapkan atau melestarikan tarian daerah. Dan kalian sudah melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sekali lagi nih ibu mau tanya, mengapa ya di zaman sekarang ini banyak nih di sekitar kalian pasti banyak juga yang lebih menyukai tarian modern dibandingkan tarian tradisional? Wah, benar sekali nih. Salah satunya adalah pengaruh dari globalisasi, yaitu pertukaran informasi di seluruh dunia. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dan menyimak penjelasan dari ibu tadi, ibu pengen nampilin sebuah video nih tentang keberagaman Indonesia, biar kalian lebih dalam lagi memahami tentang keberagaman budaya Indonesia nih. Ayo. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas
dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu. Nah, setelah menyimak video yang Ibu berikan tadi, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan nih dari video tadi? Coba angkat tangan. Wah, terima kasih ya kepada Abid telah mengangkat tangan dan memberikan pendapatnya. Benar banget nih pendapat dari Abid bahwa setelah menyimak video tadi itu, kita itu tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, budaya, daerah. Karena kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa setiap keberagaman di Indonesia ini memiliki keunikannya masing-masing. Maka dari itu meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Kita tidak membedakan semua budaya yang ada di Indonesia. Semuanya harus kita lestarikan. Di sini Ibu menanyakan apakah dari penjelasan dan dari penyimakan video tadi ada yang belum paham nih tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Boleh bertanya. Alhamdulillah semuanya sudah pada pahamnya. Di sini Ibu akan membagikan anak-anak menjadi 4 kelompok. Sebelumnya sudah Ibu beritahu bahwa pada hari ini kalian harus membawa alat-alat dan bahan yang sudah Ibu informasikan sebelumnya kan. Nah, setelah Ibu bagikan LKPD pada masing-masing kelompok, nah pasti kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya kan? Nah, selanjutnya kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing tentang provinsi apa yang akan dipilih. Selanjutnya, kalian mulai mencari di bahan yang sudah Ibu berikan atau di koran, atau di majalah, atau di atlas tentang ciri khas daerah atau provinsi yang kalian pilih. Seperti yang sudah Ibu contohkan. Dengan Ibu membagikan tugas proyek kali ini, kalian bisa bekerja sama dengan teman sekelompok kalian ya. Dan Ibu harap juga kalian bisa mengeksplor keberagaman Indonesia di setiap provinsinya. Ibu bertanya nih, apakah ada yang kesulitan dalam melakukan proyek kali ini? Alhamdulillah tidak ada. Anak-anak, apakah sudah ada yang selesai dalam tugas proyek kali ini? Wah, alhamdulillah sudah selesai semua. Baik, selanjutnya akan melakukan presentasi tentang project yang sudah kalian buat ini. Ayo, siapa nih yang mau maju duluan? Wah, nggak ada yang mau maju duluan nih. Berarti Ibu pilih nih. Dimulai dari kelompok 1 yang semua nih yang melakukan presentasi. Ibu bangga banget sama kalian sudah berhasil mengikuti project pada hari ini. Dan Ibu lihat tadi semua kelompok itu bagus semua. Semua kelompok itu tuh kreatif semua dan pada aktif semua nih anak-anaknya. Itu Ibu akan membagikan tugas mandiri ya untuk sebagai penguatan kalian di rumah nanti. Nah, setelah Ibu bagikan tugas mandiri tadi, Ibu mau nanya nih sama kalian, gimana nih pendapat kalian telah mengikuti proyek pembelajaran hari ini? Wah, alhamdulillah seneng banget. Ibu juga senang bisa mendampingi kalian. Selanjutnya, apakah ada yang punya kesulitan dalam menjalankan proyek kali ini? Alhamdulillah tidak ada kesulitan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan juga nih kepada kalian bahwasanya kalian itu harus melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia nih. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian juga harus bisa lebih banyak mempelajari keberagaman apa nih yang ada di anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, tunjuk tangan ya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga pembelajaran hari ini membawakan manfaat yang besar kepada kalian. Baik, sebelumnya mohon ketua kelas memimpin doa. Rahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan
warzuqna jatinabahu. Baiklah, doa selesai. Ibu harap kalian bisa menebar banyak manfaat ya setelah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.